Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap asik, Bu. Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, tetap Semangat bahagia. dong. Iya dong. Semangat, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Komar pimpin teman-temannya membaca doa dulu. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Membaca doa, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan lainnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Raya dipimpin oleh ketua kelas juga, Komar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Manapun padamu di sana Bu, Puji, bercanda aja, Bu. Bu, Puji nggak bercanda, Bu. Ketika kita menyanyikan, ya, ketika menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya, kita harus melaksanakannya dengan hikmat ya. Bentuk kecintaan kalian terhadap sesama, coba perhatikan teman-teman kalian yang tidak sekolah, adakah? Adakah yang tidak sekolah? Ada, Bu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Ada, Bu. Masuk semua Bu. Masuk Ada semua. Bu, ada Bu. Alhamdulillah. Semua masuk semua ya. Nah, perhatian kalian terhadap teman kalian itu adalah bentuk kecintaan kalian terhadap sesama teman ya. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Nah, kita kegiatan kali ini, kegiatan kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan pengibar bendera yang kemarin ya, pengibar bendera. Terus kemudian kemarin juga kita telah melaksanakan Acara bendera di 17 Agustus ya, kemerdekaan kita untuk merayakan kemerdekaan. Nah, kita dulu merdeka di tahun 1945 di tanggal 17 Agustus. Setelah kemerdekaan itu, apakah bangsa Indonesia benar-benar sudah terbebas dari segala penindasan? Belum Bu, masih ada. Belum. Misalnya seperti apa penindasannya? Ada pertempuran Bu, di mana-mana Bu. Ada pertempuran. Ada pertempuran di mana? Contohnya di Aceh, Surabaya Bu, Surabaya. Di Aceh.
Oh, di Surabaya. Iya. Aceh Terus ada yang lain? di Aceh. Ada Di yang Papua, Bu. Di di Papua. Papua. Nah, berarti kalian suka memperhatikan berita ya di TV. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau di TV kalian juga jangan hanya menonton hiburan saja, tapi tonton juga berita-berita yang bermanfaat untuk informasi kalian. Sebelum kita sebelum kita ngobrol hal yang lainnya, kita akan mempelajari tema yang tadi Ibu udah share. Apa tadi? Temanya apa? Tema berapa sekarang? Ada yang lihat tadi? Tema 2. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2 tentang apa? Persatuan dalam perbedaan. Nah, subtema berapa? Bekerja. Tema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya itu pembelajaran 1 ya. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia tentang kalimat efektif, kemudian IPS-nya untuk upaya mempertahankan kemerdekaan, dan IPA, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, apa sih Bu tujuan dari kita mempelajari pokok bahasan tadi? Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini, kalian diharapkan dapat menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, tujuannya kalian diharapkan dapat menyimpulkan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan kerjasama. Kemudian yang ketiga, siswa kalian mampu membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dan demokratis. Dengan demokratis, kemarin kan sudah ya di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang kalimat efektif. Nah, nanti kita akan bahas kembali ya. Kemudian ada lagi tujuan dari pembelajaran IPS. Apa Ibu tujuannya? Kalian dapat memahami makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalian juga harus dapat mengaitkan makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan dengan kehidupan sehari-hari kalian dengan percaya diri. Kemudian kalian juga harus mampu menunjukkan laporan tentang upaya bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Adapun untuk pembelajaran IPA, tujuan kalian mempelajarinya yaitu kalian harus mampu menentukan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus dapat membuat diagram ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yang terakhir, tujuan kalian mempelajari IPA, siswa kalian harus mampu membuat laporan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dari berbagai sumber. Nah, itu adalah tujuan-tujuan kalian dalam mempelajari kegiatan pelajaran hari ini. Nah, kemudian apa saja ya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Nah, kita lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita
menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ya, Tanah. Fokus namanya ke Tanah. Tidak, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Benar ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi tadi sudah ada ya tulisan-tulisannya itu pada adegan-adegan. Yang pertama ada insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato di tanggal 19 September ya, ada ya tadi? Sudah kan? Sudah lihat kan? Apa mau diulang? Jangan ya. Nanti saja diulangi lagi. Nah, tadi setelah memperhatikan video yang tadi ada perjuangan-perjuangan para pahlawan di Surabaya. Coba kita sebelum melanjutkan lagi, kalian Ibu bagi kelompok dulu ya. Apa mau Ya, kalian Bu. mau membentuk kelompok sendiri? Ya, Bu, aku mau Mama Mahmuda, Bu. Boleh, kalian bentuk kelompok sendiri, kelompok mandiri ya. Nanti kalian
menggunakan nama-nama kelompok sesuai hewan peliharaan yang kalian punyai. Untuk mempersingkat waktu ya daripada susah, Ibu kalian lihat di layar saja ya. Nah, sekarang coba kalian bersama kelompok kalian jawab pertanyaan tersebut. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kemudian ada lagi di Bandung yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, itu akan dibahas di pembelajaran berikutnya. Pertempuran Surabaya. Di tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh siapa? Brigadir Jenderal Malabi. Nah, di tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata memimpin pasukan Inggris tersebut. Siapa yang terbunuh? Malabi. Nah, Brigadir Jenderal Malabi. Malabi. Ya, betul, Komar. Pada tanggal 9 November 1945 ini, Inggris mengeluarkan sebuah ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Wah, Inggris setelah jenderalnya itu terbunuh malah mengeluarkan ultimatum. Ternyata Inggris itu belum menyerah juga. Tanggal 10 November 1945 sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara Inggris dengan rakyat Indonesia. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa tersebut diperingati. Nah, kata tanya tersebut kalian buat untuk kalau kelompok lain. Misalnya kelompok Komar mau membuat kelompok Komar ditulis ya pertanyaan dari Roni. Siap, Bu. Tanpa harus disebutkan dulu ya. Jadi langsung dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Habis ini istirahat, Bu ya? Belum istirahat. Nih, coba kalian perhatikan dulu, ada gambar loh. Ibu punya gambar. Gambar apa? Gambar gajah, Bu. Ada gambar gajah. Bumi. Bumi. ya, Oh, ada ini, ada globe ya, globe. Ya. Kemudian apa lagi yang digambar di layar? Kebakaran, Bu. Ada apa bekas kebakaran. Terus apa lagi? Ya. Ada yang terlihat lagi? Gajah yang kehilangan pepohonannya, Bu. Gajah yang tidak ada pohon-pohonnya ya di tempatnya. Nah, kasihan ya anak-anak. Nah, dampak dari seperti tadi ada pertempuran di Surabaya itu, terjadi peperangan, tentunya ada kontak senjata, ada bom terjadi di mana-mana, itu akan menyebabkan sebuah kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakan tersebut tidak hanya berakibat kepada manusia saja, tapi berakibat juga kepada alam dan hewan ya. Kasihan tidak kalau misalnya hewan-hewan tersebut tidak mempunyai tempat tinggal. Kasihan, Bu. Nanti ke rumah Kasihan, kita, Bu, ngacak-ngacak. Nah, itu salah satu akibat rusaknya tempat tinggal mereka. Sekarang ada yang pernah lihat berita, ada hewan liar masuk ke perkampungan, seperti ada harimau masuk ke ada monyet, Bu, pada ada monyet. Ada gajah masuk. Nah, itu adalah akibat dari apa? Kerusakan tempat tinggal dari hewan-hewan tersebut, atau disebut apa tempat tinggal hewan? Habitat. Pintar, Komar. Ih, aku mah pinter banget, Bu. Ayo beri tepuk tangan karena Komar dari tadi menjawab pertanyaan Ibu ya. Komar pintar. Pintar sekali ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan di sini gambar gajah yang kehilangan pohon-pohon yang menjadi makanannya. Tidak ada pohon kekeringan ya, karena ini akibat dari kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tersebut menyebabkan hewan-hewan kelaparan.
ada sebuah berita. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim Gabungan Pemberantasan Illegal Logging Riau menemukan aksi perambahan di Bukit Betabuh, Kabupaten Kuantan Singigi, dan petugas menyita ratusan kayu ilegal yang dijarah di habitat harimau Sumatera. Perambahan hutan ditemukan di kawasan Bukit Betabuh, tepatnya di Desa Kasang dan Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singigi. Tim gabungan DLHK Riau, Polres Kuantan Singigi, dan POM Angkatan Darat Pekanbaru menemukan alat berat yang sedang beroperasi. Pelaku perambahan diduga sedang membuka akses jalan untuk mengangkut kayu ilegal keluar Provinsi Riau. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup DLHK Riau, Alwamen, mengatakan kelompok pembalak liar membangun jalan untuk membawa kayu dengan tujuan pabrik pengolahan atau sawmill di perbatasan Riau, Sumatera Barat. Praktek ilegal logging ini juga mengakibatkan habitat harimau Sumatera di hutan lindung Bukit Betabuh rusak. Sudah menyimak berita barusan? Sudah, Bu. Nah, apa isi beritanya? Illegal logging. Nah, berita tentang illegal logging di Riau. Nah, ya, ternyata tidak hanya peperangan ya yang merusak habitat alam, merusak habitat harimau, tapi perbuatan manusia juga merusak habitat harimau di Sumatera. Jadi kita harus sebagai penerus bangsa, kalian juga harus menjaga alam agar tetap terjaga gitu ya, dari melindungi habitat hewan di sekitar kita. Ibu, kalau illegal logging itu apa ya, Bu? Illegal logging itu tidak boleh perbuatan yang tidak diizinkan atau perambahan hutan yang tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Jadi perbuatan yang melanggar hukum. Nah, sekarang kita kita perhatikan tadi kan habitat harimau ada di hutan, kemudian ada gajah ya di hutan. Nah, kemudian ada hewan-hewan lain yang habitatnya selain di hutan dan di mana saja ya kira-kira? Coba. Tersebut menjadi pembeda antar jenis hewan. Ciri khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Ayam. Ciri khusus ayam antara lain memiliki paruh yang panjang dan runcing, memiliki cakar panjang yang berfungsi mengais tanah untuk mencari cacing dan serangga, dan hampir seluruh tubuh ditutupi oleh bulu. Ciri habitat ayam yaitu lingkungan yang banyak tanah dan semak. Bebek. Ciri khusus bebek antara lain memiliki paruh yang agak panjang dan lebar untuk mempermudah mencari makan. Kaki berselaput yang berfungsi membantu bebek berenang dan berjalan di tempat berlumpur. Memiliki leher panjang dan memiliki bulu berlapis minyak yang berfungsi menjaga agar tubuh bebek tetap kering. Ciri habitat bebek yaitu lingkungan darat dan perairan dangkal. Ikan. Ciri khusus ikan antara lain memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, dan memiliki sisik dan lendir. Ciri habitat ikan yaitu lingkungan yang berair. Cicak. Ciri khusus cicak antara lain bagian telapak kaki menonjol untuk melekat, memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, dan dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Ciri habitat cicak yaitu lingkungan bertanah dan dinding atau atap rumah.
Kelelawar. Ciri khusus kelelawar antara lain sayap membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram dinding gua atau ranting pohon. Sistem pendengaran dan penciuman sangat tajam untuk mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak yang jauh. Ciri habitat kelelawar yaitu lingkungan yang gelap dan lembab seperti gua dan batu-batu karang. Unta. Ciri khusus unta antara lain memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Telapak kaki memiliki bantalan kulit yang keras untuk berjalan di pasir yang panas. Memiliki bulu mata panjang untuk melindungi mata dari debu. Ciri habitat unta yaitu lingkungan yang gersang dan kering seperti gurun pasir. Citah. Ciri khusus citah antara lain tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan bintik hitam yang digunakan untuk berkamuflase. Kaki dan tungkai panjang untuk berlari dengan langkah panjang. Memiliki ekor panjang untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kecepatan saat berlari. Ciri habitat citah yaitu daerah kering, terbuka, dan padang rumput. Semut. Ciri khusus semut antara lain memiliki antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Bau khusus juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Ciri habitat semut yaitu lingkungan tanah yang bersuhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Burung hantu. Ciri khusus burung hantu antara lain memiliki pupil mata yang dapat menyerap cahaya pada malam hari sehingga memudahkan mencari mangsa. Memiliki bulu menjulang ke atas di bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Memiliki bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Ciri habitat burung hantu yaitu hutan dengan suhu udara dingin. Pinguin. Ciri khusus pinguin antara lain memiliki bulu tebal dan bagian bawah kulit terdapat lemak untuk menghangatkan tubuh. Sayap dan kaki berselaput untuk berenang dan menyelam. Tubuh bagian dalam berwarna putih dan tubuh bagian luar berwarna hitam atau gelap untuk berkamuflase. Ciri habitat pinguin yaitu daerah dengan suhu udara yang sangat dingin seperti kutub utara. Dari tayangan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus hewan disesuaikan dengan habitatnya. Demikianlah pembelajaran kita. Nah, tadi maaf, kembali lagi. Nah, tadi sudah di video ada ciri-ciri berbagai macam hewan dan habitatnya. Coba ada yang sudah menyimak tadi ciri-ciri hewan, ada hewan apa saja tadi? Ayam. Ada ayam, Ikan. ada bebek, terus apa lagi? Unta, cicak, terus ada lagi? Semut. Nah, hewan-hewan tersebut ada burung hantu juga. Ada yang pernah lihat burung hantu secara langsung? Secara Ya langsung? Bu, di pohon dekat rumah. Di pohon dekat rumah ada dekat rumah Rani ada burung hantunya ya. Ada Suka Bu. bunyi.
Suka Bu, bikin Iya. takut. Takut ya, tidak boleh takut. Kan Roni sudah besar, sudah kelas 6, sebentar lagi mau SMP ya. Nah, sekarang tadi ciri-ciri hewan itu disesuaikan sesuai dengan habitatnya, ciri-ciri khusus hewan tersebut. Tadi ada hewan, ada ayam, ada cicak, ada citah, ada semut. Nah, mereka memiliki ciri-ciri khusus yang yang mereka miliki sesuai dengan hidupnya ya, tempat hidupnya. Seperti ayam hidupnya di darat. Kemudian dia juga memiliki paruh yang runcing. Untuk apa? Memiliki paruh yang runcing ayam tadi? Untuk makan, Bu. Untuk Mencari makan, makanan. untuk mencari makan ya di dalam tanah, untuk mengais tanah. Nah, untuk mengais makanan di dalam tanah ya dengan paruh runcingnya itu. Kemudian juga ciri khusus lainnya di ayam itu kakinya yang kuat ya untuk mencari tanah, mencari makanannya itu. Kemudian ada bebek. Bebek habitatnya di mana? Di air. Ada Di darat juga di bisa. darat dan di perairan. Nah, ciri khusus bebeknya itu memiliki apa? Kakinya berselaput. Nah, Kakinya kakinya berselaput. berselaput, Bu. Kenapa bisa untuk apa ya kakinya berselaput? Renang, Bu. Berenang. Untuk Berenang, memudahkan nggak tenggelam, Bu. untuk memudahkan dia berenang dan tidak tenggelam. Kemudian ada ciri khusus lainnya yang kan bebek dan ayam itu unggas juga ya, sama juga hidupnya di darat, tapi bebek bisa di air. Bedanya kalau bebek kenapa ya bisa di air? Bulunya gimana? Bulunya juga sama ya, ada bulunya sama ayam. Nah, bulunya bebek itu mengandung apa? Mengandung Minyak. mengandung minyak supaya pas di air itu dia tidak basah kuyup ya. Kemudian ada ikan. Kalian sering makan ikan? Sering, Bu. Ya, suka, Bu. Saya, Bu. Suka ikan? Bagian-bagian ikan apa ciri khususnya? Ada yang Punya sirip, Bu. suka memperhatikan? Punya sirip. Kemudian Ada insangnya. ada insangnya. Hidup Terus di air. ya hidupnya di air. Kemudian Bisa digoreng, Bu. bisa digoreng, enak ya digoreng untuk Aku makan. jadi lapar, pengen istirahat, Bu. Jadi lapar ya. Komar mah Sebentar. lapar wae dari tadi, Bu. Lapar Udah terus lama, ya. Bu. Belum sarapan ya Komar ya? Belum, Bu. Oh, pantas. Udah, Bu. Kalau- Tadi lihat, Bu, udah 2 piring, Bu, makan. Oh, berarti belum 2 kali ya makannya. Iya, Bu. Iya, Sarapannya 3 jam sekali, Bu. Oh, sarapannya 3 jam sekali. Wah, Komar mah badannya pantesan ya, kalau badannya sehat, makannya dong, 3 Bu. kali. Iya. Oh, Nah, sekarang tadi hewan-hewan tadi kalian kan sudah lihat, sudah menyimak videonya. Nah, Ibu ada gambar, ada ayam, ada bebek, ada kucing, ular, kemudian ikan, ada juga sapi, ada cicak. Kemudian ini ada apa? Apa ini? Landak. Iguana bukan Landak, ya? Bu. Bunglon, Iguana Bu. ya, bunglon ya. Nah, hewan-hewan tersebut ada di sekeliling kalian? Ada, Bu. Ada ya, tentunya ayam sering kalian temui, bebek juga, kucing di rumah-rumah. Nah, kalau ular mungkin adanya di apa habitatnya? Di air sama di darat. Selokan, Bu, di selokan. Nah, ada di sawah ya dan ada di biasanya. pohon juga. Iya, kemudian ikan juga ada di perairan air tawar, ada di air laut. Kemudian sapi nih, kemarin Idul Adha. Pernah lihat sapi? Sapi yang mau Pernah, Bu. disembelih. Nah, Pernah, Bu. Nah, Bu. kemudian ada cicak. Kemarin. Di rumah-rumah Takut, kalian Bu, ada jijik. cicak? Ada, Bu. Cicak, Bu. Ada Oh, aku lagi cicak. makan sayur Ada, asam, ada Bu. cicaknya, Bu. Ih. Ih, kamar jorok.
Oh, terus aku Nah. makan lagi buang cicaknya. Sayang makanannya. Jangan dimakan. Jangan dimakan kalau udah ada cicaknya, jangan dimakan, nanti Kalau sakit di rumah saya kamunya. adanya tokek, Bu. Wah, ada toke. Wah, ada toke juga ya di rumah Santi. Nah, hewan-hewan tersebut ada di sekeliling kalian ya. Kalian pernah mengamati tidak ciri-ciri khusus mereka? Apa sih bedanya antara hewan ayam dengan bebek? Suka diperhatikan tidak? Paruhnya beda, Bu. Paruhnya bebek sama ayam beda. Kakinya Bu beda. Kakinya juga. Nah, kalau bebek sama kucing beda tidak? Beda banget, Bu. Beda, Bu. Beda banget. Bulunya bentuknya beda, aja Bu. Telinganya, Bu. Ah, Telinganya. Semuanya Dari- beda, Bu. Semuanya beda, kakinya beda. Kalau kucing kakinya 4, bebek 2. Nah, kalau kucing miripnya sama hewan apa? Harimau, Harimau, Bu. Singa, Bu, Sapi, singa. Bu, karena Singa, harimau, sama sapi? Ada yang Iya, sama? Enggak, Bu, Kakinya- enggak. kakinya sama Kakinya. empat. Sama kakinya 4. Kakinya 4. 4. Sama cicak sama nggak? Gak sama, Bu. Jauh, Beda, Bu. semuanya beda. Kakinya juga Sama 4 kakinya. ya. sama. Nah, hewan-hewan tersebut ada kesamaan seperti di jumlah kaki ya. Kemudian apanya? Ini apa? Ada telinganya juga ya. Kucing juga ada telinganya 2. Nah, ada kesamaan walaupun tentunya ada banyak perbedaan dari hewan-hewan tersebut. Nah, setelah menyimak tadi video, kemudian gambar yang kalian amati, coba kalian isi dengan kelompok kalian ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, di dalam bagan seperti ini. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Ya, kerjakan dengan kelompok kalian, berdiskusi ya. Selesai. Sudah selesai, wah, Ya. Komar sudah selesai lagi. Nah, nanti ini dibacakan di depan kelas ya, laporannya. Tugasnya satu lagi, ini kan hewan-hewan tadi ada 5 ya. Hewan tersebut kalian masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini coba kalian masukkan di dalam tabel nama hewan, kemudian ada ciri khusus hewan, ada ciri-ciri habitatnya. Coba kalian dikerjakan di dalam tabel di sini. Nanti dikumpulkan setelah tadi ininya sudah kan yang tabel tadi yang diagram tadi ya, peta pikiran tadi dilanjutkan dengan dimasukkan hewan lainnya ya, hewan selain tadi yang ada di diagram tadi kan banyak ya di video tuh hewan-hewan lainnya dimasukkan ke dalam tabel ini. Bu, maaf, Bu. Nah, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak telah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini. Coba kalian ingat-ingat kembali. Tadi kita belajar apa saja ya? Yang pertama Belajar pertempuran, Pahlawan, Bu. Bu. Pertempuran Surabaya. Pertempuran. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Kemudian apalagi efektif. Nah, terima kasih anak-anak atas kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mempelajari di luar jam pelajaran pun kalian dapat mengamati ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian kalian juga dapat ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar dengan rajin ya. Tentunya belajar dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Komar, pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Istirahat ya, Bu. Ya, Bu. Dadah, Ibu. Terima kasih.